Selamat siang pemirsa, CNTV News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Asriat Girahmat, yang akan menyampaikan berbagai informasi terbaru dan teraktual yang kami rangkum dalam CNTV News siang ini. Kita awali dengan kabar dari jantung ibu kota. Aksi solidaritas untuk Palestina kembali menggema di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Ratusan massa berkumpul, menyuarakan dukungan serta keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di jalur Gaza. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi, kita akan terhubung dengan rekan kami, Witzka Nurul Afla. Baik, selamat siang Asri dan pemirsa. Saat ini saya tengah melaporkan langsung di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Saat ini tengah terjadi aksi bela Palestina yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Aksi ini bertujuan untuk memprotes dan mengecam militer Israel agar segera menghentikan penyerangannya di jalur Gaza. Badan PBB untuk Pengungsi Palestina melaporkan bahwa sejak 18 Maret 2025, sebanyak 420.000 warga Palestina kembali terpaksa mengungsi akibat pelanggaran gencatan senjata oleh Israel. Di sini juga para peserta aksi hari ini banyak membawa berbagai poster dan spanduk yang menyerukan penghentian serangan Israel dan mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk menghentikan dukungan militernya kepada Israel. Sebenarnya yang mendorong saya tuh paling dalam diri saya itu karena saya adalah seorang manusia. Karena memang isu di Palestina itu terkait kemanusiaan, bukan hanya soal agama saja ataupun konflik antara dua manusia belaka gitu. Tapi di Palestina sana itu konfliknya lebih dari itu. Orang Kristen kena, orang-orang yang bukan Islam pun kena gitu. Jadi bukan hanya sebatas agama Islam saja di sana. Alasan kenapa kita bikin aksi di Kedubes Amerika Serikat, pertama kita telah jelas mengetahui bahwa Amerika itu mensupport dana yang besar kepada Israel. Israel adalah negara teror. Ya, negara teror itu gak mungkin bisa dijalankan tanpa militer. Militer gak bisa berjalan tanpa ada uang. Dan uang mereka dapatkan dari Amerika Serikat. Dan kemarin, entah di awal setelah Ramadan ini, Amerika Serikat berstatement bahwa genosida yang kedua itu disumbangi oleh Amerika Serikat. Kemudian kita mengutuk Amerika. Aksi damai hari ini berlangsung tertib dan hikmat. Sejumlah ormas Islam, mahasiswa, serta masyarakat umum memberikan dukungan dan doanya agar konflik ini segera berakhir. Saya, Witzka Nurul Afla, kembali ke studio. Pemirsa Kota Depok tengah bersemangat merayakan hari ulang tahun ke-26 sekaligus memperingati Hari Otonomi Daerah ke-29. Berbagai kegiatan menarik digelar di lapangan Balai Kota Depok untuk memeriahkan momen bersejarah ini. Untuk mengetahui suasana perayaan di sana, kita akan terhubung langsung dengan rekan kami, Witzka Nurul Afla, yang akan melaporkan langsung di sana. Silahkan Witzka. Baik, selamat pagi Asri dan pemirsa. Saat ini saya tengah berada di lapangan Balai Kota Depok, tempat perayaan Hari Ulang Tahun Kota Depok yang ke-26 sekaligus perayaan Hari Otonomi Daerah yang ke-29. Acara ini yang bertepatan pada tanggal 27 April 2025 diawali dengan penampilan marching band dari Gita Api Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Selama kurang lebih 30 menit, para praja IPDN menampilkan berbagai informasi atraktif di hadapan Wali Kota Depok, Wakil Wali Kota, serta tamu undangan. Setelah penampilan marching band, kegiatan dilanjutkan dengan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kota Depok dan Hari Otonomi Daerah. Upacara ini diikuti oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, pejabat daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI Polri, serta siswa-siswi dari berbagai sekolah di Kota Depok. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Depok menyampaikan harapan agar Kota Depok dapat terus berkembang menjadi kota yang nyaman dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Perayaan ini juga menjadi momentum untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun Kota Depok ke depan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota ya, bahwa makna dari ulang tahun Kota Depok ini pasti akan lebih dewasa karena yang ke-26 ya, sudah tidak anak-anak lagi, sudah tidak remaja lagi, tapi kita anggap bahwa kita makin dewasa dalam pelayanan, makin maksimal dalam pelayanan.
pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada negara. Kita sebagai abdi negara juga harus mengabdi semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat Depok pada khususnya. Semoga kedepannya kota Depok menjadi kota yang lebih bersih gitu, nyaman untuk semua warganya. Terus semoga semua fasilitasnya semakin berkembang sesuai harapan semua warga kota Depok, dan macetnya mulai bisa berkurang. Semoga tidak untuk sarana prasarananya bisa lebih bagus lagi dan nggak banjir lagi. Semoga kota Depok itu lebih maju, lebih sukses. Terus apa yang anak-anak Depok harapkan semoga dia tercapaikan, kabulkan. Baik, itulah laporan langsung dari perayaan Hari Ulang Tahun Depok ke-26. Kami berharap masyarakat Depok akan selalu menikmati kota yang nyaman dan sejahtera. Saya Witzka Nurul Aflah, kembali ke studio. Pencopotan atap jembatan penyeberangan orang atau JPO di Paleda menuai perhatian masyarakat karena membuat pengguna jembatan harus menghadapi panas dan hujan secara langsung. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Dena Normalita, yang sudah berada di lokasi. Silahkan, Dena. Baik Astri dan pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Paledang, Kota Bogor. Nah, di belakang saya ada JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang yang kini menjadi sorotan publik karena atap kanopinya telah dibongkar oleh pemerintah di Sub Kota Bogor. Kondisi ini menyebabkan pengguna jembatan harus menanggung panas saat di siang hari dan hujan saat musim hujan turun. Pembongkaran atap kanopi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor sebagai bagian dari upaya perbaikan struktur jembatan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Merse Hendra Saputra, menjelaskan bahwa kondisi JPO yang dibangun sejak tahun 1996 ini sudah cukup mengkhawatirkan. Selain pengujian, pemerintah Kota Bogor juga mempertimbangkan kemungkinan untuk melakukan redesign atau bahkan perubahan fungsi terhadap JPO ini, demi memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Tanggapannya sih lebih gimana ya, gersang juga sih. Mungkin mau ada perbaikan makanya pada dicopot gitu. Terus kalau kata saya emang harus diperbaiki sih, lebih diperbagus lagi. Sambil menunggu rencana perbaikan dari pemerintah, masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati saat menggunakan JPO dari Paledang ini. Dari Kota Bogor, saya Dena Normalita untuk CMTV News melaporkan kembali ke studio. Pemirsa, hari ini kami mengajak Anda menelusuri satu perhelatan yang tak biasa, yakni Festival Pertanian Nusantara 2025. Dibalut tema Agricolor with Diversity of Color Towards Colorful Agriculture, festival ini tak hanya memamerkan hasil bumi, tapi juga menyuarakan keberagaman dan harapan untuk masa depan pertanian Indonesia yang lebih inklusif dan membumi. Untuk lihat bagaimana keseruan dari Festival Pertanian Nusantara 2025, kami sudah terhubung langsung dengan reporter kami, Witzka Nurul Aflah. Silakan, Witzka. Baik, selamat pagi Asri dan pemirsa. Saat ini saya tengah berada di kampus IPB Baranang Siang, tempat dilaksanakannya Festival Pertanian Nusantara 2025. Penasaran gak sih gimana keseruan dari Festival Pertanian Nusantara ini? Yuk, ikuti terus saya. Mengusung tema Agricolor with Diversity of Colors Towards Colorful Agriculture, Festival Pertanian Nusantara 2025 hadir sebagai wajah baru dari acara yang sebelumnya dikenal dengan nama Festival Bunga Buah Nusantara pada tahun 2023. 2 tahun berlalu, festival ini bertransformasi, bukan hanya dalam nama, tapi juga dalam skala dan semangatnya. Kini, tak hanya bunga dan buah, tetapi seluruh hasil pertanian dari ladang hingga pot dirayakan dalam satu rangkaian perhelatan. Oke pemirsa, saat ini saya tengah berada di stand Pasar Tani Teguh Kujang nih bersama dengan Bapak siapa Pak? Asep. Bapak Asep. Oke Bapak, ini boleh diceritain nggak Pak ada apa aja di stand ini? Terus kayak budidayanya tuh biasanya di mana Bapak? Ini stand kami menyediakan barang-barang pertanian dari binaan Dinas Pertanian Kota Bogor, menampilkan produk kalimbing dari binaan kelompok tani desa ya, yang di Depok. Ya.
Oh, ini berarti base-nya di Depok, Pak? Ya ini buah, ini kalau Blimbing. ini ya ini di Bogor di daerah Katulampa. Sama ini juga daerah Katulampa, Tales, Pisang sama Peyun di Katulampa ya. Oh, ini kalau boleh tahu buah apa nih, Pak, yang ini? Sawo madu ya. Oh, sawo madu. Ini sawo mentega. Oh, beda ya, Pak. Bedanya dari sawo madu sama sawo mentega apa nih, Pak, kalau boleh Kalau sawo dijelaskan? mentega boleh dicicipi dulu Kak, kalau misalnya kakak mau. Boleh. Tapi belum ada kalau Oh, matangnya, iya. ini ada yang matangnya. Ini sawo mentega, ini adanya di hutan belantara ya. Oh. Adanya di hutan belantara begini, warnanya kuning. Itu mengandung buat asam lambung. Oh, ini buat asam lambung. Saya boleh coba nih, Pak? Silakan. Cobain ya, pemirsa. Ini Beda ya, Pak, kayak sawo biasa ya, gitu? itu teksturnya agak lembek ya, cuman ini kering, cuman kan tuh tapi kalau dibikin sirup lebih bagus. Orang kebanyakan bikin sirup ya, ya itu jadi nggak nempel di gigi intinya gitu. Jadi buah apa namanya kalau orang Sunda buah jigong gitu ya. Oh, bukan buah campoleh kayak Iya mirip buah campoleh gitu ya, campoleh Pak? ya, itu namanya buah campoleh. Cuman kalau dibilang itu mah itu buah ada di gua itu seperti sawo mentega namanya, tapi kalau orang Sunda itu campoleh. Iya. Oke, makasih banyak, Bapak. Oke, jadi pemirsa, tadi saya sudah nyobain dari sawo yang mirip dengan buah campoleh nih. Jadi kita akan pergi ke stand-stand selanjutnya. Ada apa? Ikutin saya. Digelar selama 3 hari, sejak 2 hingga 4 Mei 2025, Festival Pertanian Nusantara menjadi ruang bagi masyarakat untuk lebih dekat dengan dunia pertanian melalui edukasi, kreativitas, dan interaksi langsung. Dan hari ini, tanggal 4 Mei 2025 menjadi penutup sekaligus puncak dari rangkaian kegiatan. Suasana meriah terlihat dari sejak tadi pagi, dengan digelarnya lomba cerdas cermat, fashion show anak-anak sekolah dasar, serta penampilan musik dari band lokal. Oke, baik pemirsa, saat ini saya tengah bersama dengan Kak siapa, Kak? Boleh Ilham Tias, boleh. Oke, Kak Ilham nih. Kak Ilham boleh dijelaskan tidak Kakak di sini sebagai apa nih di Festival Pertanian Nusantara? Oke, aku izin ya. Jadi ini mewakili ketua pelaksana. Jadi aku sebagai wakil ketua pelaksana di bidang konsep gitu. Oke. Nih, Kak Ilham, saya mau tanya nih, Kak. Ya. Kan di sini festival namanya Festival Pertanian Nusantara nih. Boleh dijelaskan nih, Kak, Festival Pertanian Nusantara ini tuh apa sih, Kak? Terus kayak tujuannya apa gitu? Oke, baik. Jadi perlu diketahui dulu sebelumnya, ini festival yang pernah kita adakan dari 1980-an. Gitu kan. Itu namanya Festival Tanaman saat itu. Tapi di tahun 2013 kita berubah nama menjadi Festival Bunga Buah Nusantara. Sekaligus di situ kita menerbitkan policy brief itu untuk revolusi orange begitu. Nah, di tahun ini 2025 kita merilis baru nama baru dengan konsep baru namanya Festival Pertanian Nusantara, yang harapannya kita bisa meng-highlight pertanian secara luas begitu kan, gak hanya bunga atau buah sementara kayak gitu kan, gitu mungkin. Oke, nih Kak, kan tadi saya lihat juga banyak banget kan kegiatannya, ada expo, ada booth-booth juga, tenan-tenan, ada juga tadi fashion show nih Kak. Nah itu saya mau tanya nih Kak, Festival Pertanian Nusantara ini tuh emang menggabungkan pertanian dan kesenian atau bagaimana? Oke, kalau teman-teman itu lihat itu tema kita Agriculture with Diversity. Jadi kita pengen jadi tanamannya ada, kemudian dari bunga buahnya juga ada, dari konsep-konsep, terus teman-teman tahu ada produk-produk pertanian juga ada, gitu kan? Iya, jadi kita pengen tanaman atau pertanian secara luas itu kita gabungkan sebagai sebuah festival yang bisa dinikmatin oleh peserta semuanya begitu harapannya. Berbagai tenan hasil pertanian turut memeriahkan festival. Buah-buahan segar seperti belimbing, pisang, dan sawo mentega tersusun rapi berdampingan dengan aneka cabai dan hasil bumi lainnya. Para pengunjung pun dapat langsung mencicipi hasil pertanian Indonesia. Tak ketinggalan, sektor perkebunan pun turut ambil bagian. Dari bunga warna-warni, kaktus mini, hingga tanaman pot yang siap mempercantik sudut rumah Anda.
Baik pemirsa, itulah keseruan dari Festival Pertanian Nusantara 2025 ini. Mengusung tema dengan penuh warna, festival ini tidak hanya memberikan ajang hiburan, tetapi juga memberikan ajang edukasi untuk mengenalkan dunia pertanian dengan lebih kreatif dan inovatif. Saya Wiska Nurul Aflah, kembali ke studio. Pemirsa, dari alun-alun Kota Bogor, kemeriahan Festival Budaya Nusantara 2025 menyatukan warna-warni budaya dari seluruh Indonesia. Di antara ragam penampilan, budaya Papua tampil sangat memukau. Dengan wajah bercat, busana etnik dan hiasan kepala, para penari membawakan tarian tradisional yang penuh semangat dan kekuatan. Saat ini, reporter kami, Asri Abdirahmah dan Miska Nur Aflah, sudah berada di lokasi untuk menyaksikan keseruan Festival Budaya 2025 ini. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Halo Sobat Budaya, ini sekarang kita ada di mana nih Asri? Ada di Festival Budaya Nusantara ke-16 yang bertepatan pada tanggal 18 Mei 2025. Di mana? Di alun-alun Kota Bogor. Gimana nih Asri? Betul sekali Wiska. Jadi Festival Budaya Nusantara ini adalah proyek akhir dari mahasiswa semester 2 Komunikasi Digital dan Media dalam mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Keren banget ya, semester 2 udah bisa Ya, bikin betul festival sekali. keren ini ya. Betul sekali Wiska dan pemirsa. Saat ini kami akan menyelami salah satu budaya yang sangat menarik nih teman-teman. Budaya Ada apa nih? yang Budaya tahu apa? nggak Budaya nih? apa? Budaya Papua. Penasaran gak sih? Ayo Yuk, kita ikuti keseruan kita pada kali ini. Yuk, ayo. Festival Budaya Nusantara yang ke-16 ini mengusung tema Muda Berbudaya Harmoni Nusantara. Sebuah tema yang sangat dekat dengan generasi muda, khususnya Gen Z, yang kini semakin aktif menjaga identitas bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. Melalui festival ini, kita diajak untuk merayakan keberagaman budaya dari berbagai penjuru Nusantara. Nah, Ashri, salah satu yang paling menarik perhatian adalah tim budaya dari Papua. Papua dikenal sebagai daerah yang sangat kaya akan keberagaman. Dengan lebih dari 270 bahasa yang digunakan oleh berbagai suku yang tersebar di wilayahnya. Betul sekali Wiska. Selain itu, pakaian adat Papua yang dikenal dengan nama ewer juga tak kalah unik. Pakaian ini dibuat dari bahan alami seperti serat kayu, serat tumbuhan, hingga bulu burung cendrawasih yang tentunya menyesuaikan karakteristik suku dan wilayah masing-masing. Wow, keren banget ya. Nah, pemirsa, penampilan tim budaya Papua diawali dengan tari tradisional Balada Cendrawasih, sebuah tarian kreasi yang terinspirasi dari kehidupan burung cendrawasih. Tarian ini menceritakan tentang kesetiaan cendrawasih betina yang mencari pasangannya yang hilang akibat perburuan manusia. Lebih dari sekedar pertunjukan seni, tari ini menjadi bentuk pengingat akan pentingnya menjaga kelestarian satwa endemik Papua di habitat aslinya. Selain itu, penonton juga diajak merenungi pentingnya pelestarian alam melalui pertunjukan drama yang berjudul Alam Papua. Drama ini menyuarakan pesan kuat tentang pentingnya menjaga keindahan dan kekayaan alam Papua yang selama ini menjadi warisan berharga bangsa. Seluruh rangkaian penampilan ditutup dengan penuh semangat melalui tarian Yamko Rambeamko. Tarian yang identik dengan irama cepat dan juga gerakan yang energik, menyatukan semangat gotong royong dan kegembiraan khas Papua. Wah keren banget tadi udah penampilannya itu sangat menarik ya teman-teman. Mungkin boleh diceritakan tadi penampilannya tuh tentang apa sih? Menceritakan tentang apa dan tariannya tuh apa aja? Boleh? Boleh, sama siapa nih?
jadi barusan itu kita membawakan tarian dari burung cendrawasih. Jadi di Papua itu kan terkenal tentang burung cendrawasih ya. Jadi kita di sini di Festival Budaya 16 itu kita mau bawain cerita mengenai burung cendrawasih. Jadi tadi itu mungkin sedikit kronologi mungkin ya. Jadi ada burung cendrawasih yang sering diburu oleh pemburu-pemburu dari Papua dan akhirnya itu kita menyelamatkan sebagai cendrawasih dan juga sebagai rakyat Papua itu menyelamatkan cendrawasih yang mau diburu itu. Dan ini tuh salah satu bentuk menyuarakan kalau misalnya tanah Papua itu harus kita jaga gitu. Tidak hanya lewat tarian dan drama, budaya Papua juga ditampilkan dalam bentuk stand rumah adat Honai. Rumah yang berbentuk bundar, beratap jerami, yang menjadi simbol kehidupan masyarakat pegunungan Papua. Dan tentu saja nih pemirsa, tidak lengkap rasanya tanpa ada kuliner khas Papua. Mulai dari papeda yang disajikan dengan kuah kuning, kue aurimo yang berbahan dasar pisang, hingga es jeruk asam manis yang menyegarkan. Semua menghadirkan cita rasa yang kaya dan otentik. Oke, pemirsa, sekarang kami sedang berada dengan, boleh perkenalkan diri dong? Dengan saya Rocky dan ini saya Nah dan ini putra saya Matan. Oh, tadi satu keluarga ya Bapak. Ini sengaja datang ke festival budaya atau gimana? Sengaja kita datang ke sini karena kita dapat kabar bahwa hari ini ada acara festival budaya. Makanya kita langsung ke sini tadi pagi-pagi berangkat ke rumah. Oke, mungkin boleh dijelasin nggak Pak? Kayak kesan-pesan nih setelah tadi menonton ya festival budaya Nusantara ini gitu. Kesan dan pesan saya mungkin luar biasa, amazing pokoknya atas kegiatan ini. Jadi kita bisa mengenal budaya, antusias banget kita bisa mengenal seluruh budaya yang ada di Indonesia hanya dalam lingkup di sini saja. Salah satunya mungkin Papua yang memang jarang terekspos dan termasuk anak saya yang termasuk wow amazing. Ayah katanya kok pakaian nggak pakai baju gitu ya, dan kok pakai topinya aneh katanya gitu. Apalagi tadi ngelihat tarian-tariannya antusias sekali. Bahkan sempat tadi ada nggak ya katanya di YouTube ya, oh ada nanti kalau bisa tahu gitu. Jadi pembelajaran juga buat anak. Luar biasa pokoknya acara ini. Kedepannya mudah-mudahan bisa terus dilaksanakan sebagai bentuk pembelajaran buat ya generasi muda biar mengenal budaya yang ada di Indonesia, terus bisa cinta juga akan budaya sendiri. Yamko rambe yamko. Udah. Kan kameranya loh. Maaf. Aduh, terngiang-ngiang maaf asli. Bahkan ini kayak sampai terngiang-ngiang di otak kamu ya Rizka. Iya betul. Saking serunya tadi penampilan dari budaya Papua. Jadi tadi tuh kita udah menyelami melihat penampilan dari budaya Papua. Ada tarian, ada tarian apa? Ada tarian ada cendrawasih, yamko rambe yamko, dan juga tadi ada sedikit drama musikal nih dari teman-teman Papua. Nah selain itu juga kami juga sudah melihat ada stand budaya adat rumah adat Papua. Dan juga berbagai kuliner dari budaya Papua. Ada papeda tadi ya. Ada papeda, ada apa lagi ya tadi ya? Banyak banget lah ya. Banyak banget pemirsa. Mungkin itu aja ya yang dapat kita sampaikan dalam Festival Budaya Nusantara ke-16 kali ini. Oke, saya Witzka Nur Rafla. Saya Asri Abdirahman. Kembali ke studio. Bye-bye. Wah, seru sekali ya liputan hari ini. Festival ini menjadi bukti bahwa warisan budaya Indonesia, termasuk dari ujung timur negeri, terus hidup dan menginspirasi. Dari Bogor untuk Indonesia, budaya Papua mengajak kita merayakan perbedaan sebagai kekuatan dalam semangat persatuan. Saya Dena Normalita pamit undur diri, terus saksikan berita menarik lainnya hanya di CNTV News. Selamat siang dan sampai jumpa.